Walid adalah jelmaan Imam Mahdi untuk membawa umat manusia ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walid Dewi boleh. Belakangan ini, khususnya seminggu belakangan ini, saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan, baik dari netizen atau dari orang-orang di sekeliling saya tentang sebuah film yang viral luar biasa, diproduksi di Malaysia, film bid'ah atau yang dikenal dengan Walid itu. Niat baik dari produser film ini harus dilengkapi dengan keterangan bagaimana sih tasawuf yang sebetulnya, bagaimana itu mursyid yang sebetulnya, karena mursyid itu betul-betul dibutuhkan. Jangan sampai setiap disebut mursyid yang ada di pikiran orang ya Walid itu. Jangan sampai setiap melihat imamah, apalagi imamahnya identik dengan imamah madrasah tertentu yang dipakai oleh Walid itu, orang akhirnya setiap melihat imamah seperti itu yang ada di pikirannya ya Walid itu. Saran saya mungkin bisa ada press release resmi untuk meluruskan maksud daripada arah film ini agar tidak diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghantam tasawuf, menghantam mursyid, menghantam simbol-simbol keagamaan. Nah, jadi dihantam secara generalisir oleh orang-orang yang ngerti tasawuf gara-gara menyaksikan film ini. Pesan penting untuk para ulama agar lebih berhati-hati, antum gudwah, jangan sampai agama menjadi tercoreng gara-gara ulahnya orang-orang yang identik dengan agama. Ulama kah, ustadz kah, habib kah, gus kah, kiai kah, siapapun dia. Perbuatan kita yang buruk akan bisa mencoreng daripada wajah Islam, wajah tasawuf dan lain sebagainya. Maka jaga baik-baik. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'd. Ahibba'il kiram, hafidhanallah wa iyyakum wa dumna wa iyyakum fi ri'ayatillahi wa hifdhih. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Belakangan ini, khususnya seminggu belakangan ini, saya mendapatkan banyak sekali pertanyaan, baik dari netizen atau dari orang-orang di sekeliling saya tentang sebuah film yang viral luar biasa, diproduksi di Malaysia. Ya, film bid'ah atau yang dikenal dengan Walid itu, masya Allah tabarakallah, ini viral sekali. Potongan-potongannya pun memenuhi media sosial kita, bahkan sampai status-status WhatsApp di grup-grup, bahkan stiker-stikernya pun kita dihantui dengan Walid ini, masya Allah, luar biasa. Bahkan saya kemarin habis tabarruk menghadiri haul guru tua Al-Habib Idrus bin Salim Al-Jufri di Palu, Sulawesi Tengah. Kemudian saya rehla bersama kawan-kawan saya ke Donggala. Itu di Donggala pun ada yang tahu tentang Walid itu. Bayangkan dalam beberapa minggu saja sudah sampai ke Sulawesi Tengah, ke salah satu kabupaten di Sulawesi Tengah, luar biasa. Maka saya perlu memberikan beberapa hal terkait film ini. Tentunya saya harus fair. Al-hukmu ala syai'in far'un an tasawwurihi. Saya nggak bisa menilai sesuatu kecuali setelah saya sudah betul-betul menyaksikan dan melihat. Karena kalau nggak tahu bagaimana mau nilai. Maka untuk itu, karena banyaknya pertanyaan, akhirnya saya pun melihat film tersebut. Dari apa yang saya lihat, saya melihat yang pertama, produser film ini, saya kalau tidak salah namanya KMA atau siapa ya, masya Allah tabarakallah, saya husnudzan beliau punya niat baik. Untuk mengungkap orang-orang yang menyimpang, mengatasnamakan agama, mengatasnamakan tasawuf, mengatasnamakan hakikat, mengatasnamakan ma'rifat. Jadi penyimpangan-penyimpangan, kebejatan, semua dilakukan dengan mengeksploitasi agama dan lain sebagainya. Itu disingkap di film ini dan dipertontonkan kepada publik. Saya kira itu sangat penting karena memang pada faktanya betul, ulama sekalipun, mursyid sekalipun, ahli tasawuf sekalipun, tidak lepas dari oknum-oknum yang memang rusak, bejat, menggunakan agama, menggunakan tasawuf, menggunakan thariqah untuk memuaskan syahwatnya, memuaskan kepentingan duniawinya, kepentingan pribadinya. Itu tidak lepas, kita tidak pungkiri itu. Bahkan fenomena ini telah diungkapkan oleh Sayyidina Imam Hujjatul Islam Abi Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, kama dallani ala dhalik Syekhi Al-Ustadz Kiai Al-Hajj Asif Jilani hafizahullah ta'ala.
Al-Imam Al-Ghazali dalam kitabnya Ihya Ulumuddin, ya, di dalam Rub'ul Muhlikat jilid 3 ketika membahas tentang riya, di sini ada yang menarik beliau sampaikan. Al-Imam Al-Ghazali ketika membahas tentang riya, bahas rukun riya secara spesifik. Di antara rukun riya itu bisa disebut riya kalau memang ada yang pamer kepadanya untuknya. Tujuannya dia riya itu untuk apa? Untuk harta, untuk jabatan, untuk syahwat dan lain sebagainya. Nah, itu ada tingkatan, kata Imam Ghazali ada 3 tingkatan. Tingkatan yang pertama, an yakuna maqsaduhu tamakkunu min ma'siyatillah kalladhi yura'i bi'ibadatihi wa yudhiru at-taqwa wal wara'a bi kathrati an-nawafil wal imtina' an akli syubhat wa gharaduhu an yu'rafa bil amanah fayuwalla al-qada' aw al-awqaf aw al-wasaya aw mal al-aitam fayakhudha wa yusallam ilayhi tafriqatu az-zakawat aw sadaqat ila akhir ma qal. Imam Ghazali mengatakan tingkatan riya yang pertama itu seseorang yang riya tujuannya supaya bisa maksiat. Jadi zahirnya dia ibadat, zahirnya menunjukkan kewaraan, zahirnya suka zikir, zahirnya suka sholat sunnah. Tapi dia lakukan itu semua supaya dia dapat akses untuk berbuat maksiat. Bahkan menariknya Imam Ghazali ngasih contoh secara spesifik. Ini contohnya luar biasa. Waqad yudhiru ba'dhum ziyyat tasawufi. Kata Imam Ghazali, sebagian daripada mereka nih, orang-orang ini menunjukkan pakaian tasawuf. Dia pakai imamah, dia pakai jubah, dia pakai gamis, dia bawa tasbih. Wahai atal khusyu, penampilan seolah-olah khusyu kalau zikir. Wa kalamal hikmah ala sabilil wa'dhi wa tadhkir, selalu mengucapkan kata-kata hikmah untuk menasihati orang, mengingatkan orang lain. La ilaha illallah wa inna maqasduhu, tapi tujuan dari itu semua tahabbubu ila imra'atin aw ghulamin li ajil fujur. Tujuan dari itu semua ya mencari simpatik dari perempuan kah, wanita, atau laki-laki yang amrat, ya, laki-laki yang nggak ada kumis, nggak ada jenggot, yang menyerupai wanita. Liajil fujur, supaya bisa melakukan kebejatan, melampiaskan syahwat seksnya, mohon maaf, dengan perempuan tadi. Sehingga kalau pakai penampilan imamah, pakaian-pakaian Islam, itu perempuan lebih mudah untuk dibujuk, dirayu, lebih mudah terpesona. La ilaha illallah. Ini persis sekali dalam karakter di film Walid itu. Persis sekali yang Imam Ghazali gambarkan. Apa kata Imam Ghazali? Wa haula abghadul mura'in ilallah. Orang-orang riya yang masuk kategori ini nih, yang tujuan dia melakukan ketaatan, tujuannya untuk berbuat maksiat supaya dapat akses menuju maksiat. Itu abghadul mura'in ilallah, adalah pelaku riya yang paling dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa alasannya? Li'annahum ja'alu ta'ata rabbihim sullaman ila ma'siyatihi. Karena mereka menjadikan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sulaman, sebagai tangga ila ma'siyatihi, untuk bisa menuju kepada maksiat. Wattakhaduha alatan wa matjaran wa bida'atan lahum fi fisqihim. Dan itu zahirnya kesolehan, zahirnya kekhusyuan, zahirnya tasawuf, pakaian-pakaian agama dijadikan alat, dijadikan modal untuk melakukan kebejatan, kedurjanaan, kefasikan dan lain sebagainya. La ilaha illallah. Ini persis sekali dengan karakter Walid di film itu tuh. Jadi yang model seperti itu sudah digambarkan oleh Imam Al-Ghazali radhiyallahu anhu wa ardhah 900-an tahun yang lalu. Imam Ghazali sudah menggambarkan ini persis seperti yang ada di karakter Walid. Jadi kita nggak menafikan ada. Kita nggak menafikan ada itu orang-orang yang tokoh agama tapi bersembunyi dengan kebejatan di balik jubah agamanya. Itu ada, dan itulah yang disebut dengan ulama usu. Itulah yang disebut dengan ulama usu. Itu hanya salah satu jenis daripada jenis-jenis ulama usu. Tapi banyak masih jenis-jenis lain ulama usu yang menggunakan agama untuk kepentingan duniawinya, kepentingan politiknya, kepentingan jabatannya, kepentingan popularitasnya, untuk mendapatkan privilege, dapat fasilitas yang wah di dunia dan lain sebagainya. Ada ulama usu yang menghalalkan haram, mengharamkan halal. Ada ulama usu. Jadi ada memang yang seperti itu, memang faktanya ada. Kita nggak menafikan. Dan saya husnudzan produser film ini memang tujuannya untuk itu. Tapi perlu jadi catatan juga, ini yang perlu jadi catatan. Niat yang baik juga harus dilakukan dengan cara yang ditimbang matang-matang. Saya melihat saat ini film ini dimanfaatkan oleh sebagian orang yang anti tasawuf, atau kalangan-kalangan yang memang jauh dari pesantren, jauh dari ulama, dimanfaatkan untuk menyerang tasawuf secara keseluruhan, atau menyerang pesantren, atau menyerang ulama. Hati-hati, itu terjadi.
itu terjadi. Sekali lagi kita katakan ya faktanya memang ada, dan kita mengecam ulama-ulama yang bejat seperti itu adalah ulama usu yang memang betul-betul tidak sesuai dengan firman Allah Ta'ala, innama yakhshallah min ibadil ulama. Harusnya ulama semakin tahu ilmu, semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah berikan kita rasa takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi kita nggak menafikan fakta. Ini film oleh sekelompok orang dijadikan alat untuk menghantam tasawuf, menghantam ulama, menghantam thariqah, bahkan menghantam pondok pesantren. Dan itu ada. Nah, ini diantara catatan yang ingin saya sampaikan. Saya kira fakta-fakta itu disampaikan oleh saudara saya, akhina fillah, Lora Khalili Ismail, di Instagramnya. Beliau menyampaikan komentar-komentar yang arahnya ke sana, konten-konten di medsos yang juga arahnya ke sana. Nah, ini yang harus diwaspadai. Maka catatan saya yang pertama, niat baik dari produser film ini harus dilengkapi dengan keterangan. Bagaimana sih tasawuf yang sebetulnya? Bagaimana itu mursyid yang sebetulnya? Karena mursyid itu betul-betul dibutuhkan. Jangan sampai setiap disebut mursyid yang ada di pikiran orang ya walid itu. Jangan sampai setiap melihat imamah, apalagi imamahnya identik dengan imamah madrasah tertentu yang dipakai oleh walid itu, orang akhirnya setiap melihat imamah seperti itu yang ada di pikirannya ya walid itu. Setiap lihat pesantren yang ada di pikirannya walid itu. Hati-hati, ini perlu diwaspadai. Maka niat baik itu harus disempurnakan, saya kira, untuk menutup celah ini. Jangan kita memposisikan diri kita di dalam celah yang bisa membuat niat baik ini jadi tercoreng. Karena Rasulullah SAW itu menganjurkan kita untuk tidak memposisikan diri kita untuk berdiri di tempat yang di situ menjadi celah orang untuk suudzon. Saya jujur, saya awalnya sempat mungkin suudzon dan astaghfirullahaladzim. Saya mohon ampun atas Allah, kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mohon maaf kepada produsen film ini. Mungkin saya suudzon, saya pikir pembuat film ini orang yang hobi membid'ah-bid'ahkan, mengkafir-kafirkan umat Islam, ulama tasawuf, para mursyid dan lain sebagainya. Tapi ternyata produser film ini adalah orang yang dekat dengan habaib, dekat dengan kiai, dekat dengan ulama, bahkan pernah menjadi panitia yang menyelenggarakan acara diskusi Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim Al-Hafidh hafizahullah wa nafa'ana bihi fid darain di Malaysia dengan para artis. Dan bahkan ada klarifikasi langsung dari produser film itu bahwasanya dia sama sekali tidak bermaksud untuk menyerang ulama-ulama yang istiqamah seperti Habib Umar dan lain sebagainya. Maka niat baik ini saya kira harus disempurnakan. Saran saya mungkin bisa ada press release resmi untuk meluruskan maksud daripada arah film ini agar tidak diselewengkan oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab untuk menghantam tasawuf, menghantam mursyid, menghantam simbol-simbol keagamaan. Bisa dalam bentuk press release, bisa juga dalam bentuk bisa satu episode lagi. Walaupun akan sulit untuk bisa menjangkau seluruh viewer yang telah menyaksikan film tersebut, agak sulit. Tapi ya namanya usaha. Bagaimana di episode tersebut dijelaskan, yang tadi itu contoh tasawuf yang buruk, ini loh tasawuf yang baik. Tasawuf itu kan hakikatnya apa? Tasawuf hakikatnya itu adalah ihsan. Anta abudallah ka'annaka tara, fa in lam takun tara, fa innahu yarak. Bagaimana kita menyembah Allah seolah-olah kita melihat Allah. Kalau kita belum bisa menyaksikan Allah, yakinilah Allah menyaksikan kita, melihat kita. Yang nanti pada akhirnya adalah at-tahalli bi kulli wasfin hamid wa at-takhalli an kulli wasfin damim, menghiasi diri dengan segala sifat yang baik dan melepaskan diri dari segala sifat yang buruk, membersihkan hati dari berbagai macam penyakit. Itu kan intisari dari tasawuf kan. Nah, jangan sampai tasawuf yang begitu mulia, begitu bagus ini sebutlah tasawuf atau ilmu akhlak atau ilmu suluk atau apalah sebut. Nah, jadi dihantam secara generalisir oleh orang-orang yang ngerti tasawuf gara-gara menyaksikan film ini. Begitu juga mursyid. Mursyid ini la budda min syaikhin tasiru bi sayrihi ila Allah min ahli al-qulubi safiyati, min ahli al-qulubi zakiyati. Harus ada guru yang membimbing kita menuju Allah Subhanahu wa taala. Tentunya innama ta'atu fil ma'ruf, sebagaimana pesan dituangkan dalam film tersebut. Ketaatan itu hanya kepada guru hanya dalam hal-hal yang baik, enggak mutlak. Kalau guru mengajarkan maksiat, jangan diikutin kalau guru seperti itu dan lain sebagainya. Ya, tapi tetap bagaimanapun urgensi seseorang salik, orang yang ingin mendapatkan ridha Allah, harus ada bimbingan guru, itu penting. Karena kita nggak menyaksikan langsung Rasulullah. Kita nggak ngalami para sahabat. Yang kita alami adalah ulama-ulama yang belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, gurunya belajar dari gurunya, terus sampai kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Begitu juga ada hal-hal yang dikritik oleh saudara saya secara substansial ya.
dikritik oleh saudara saya Lora Kiai Haji Ismail Khalili hafizahullah taala, luar biasa ulasan beliau di Instagramnya. Ya, di antaranya masalah perempuan yang ingin tidak dibolehkan ikut memakamkan suaminya dan lain sebagainya, masalah tabarruk minum air bekas guru dan seterusnya yang diuraikan panjang lebar itu ya. Ini juga hal-hal yang perlu diluruskan agar tidak ada salah persepsi. Hal yang tidak sesat jangan dianggap sesat. Itu. Yang sudah sesat disesatkan itu bagus. Seperti ngaku Imam Mahdi, kemudian nikah batin, yang jelas-jelas itu merupakan zina, bahkan lebih buruk dari zina. Karena kalau zina orang ngerasa dirinya berbuat dosa, kalau nikah batin dia nggak ngerasa dirinya berbuat dosa. Sama seperti nikah mut'ah, ada akhas minaz zina, bahkan bisa lebih buruk daripada zina. Ya, itu sudah bagus. Yang sesat dianggap sesat dan seterusnya, banyak sekali di situ. Saya nggak perlu sebutkan satu persatu. Tapi hal-hal yang ternyata terungkap di kemudian hari ada dalilnya, itu dianggap sah menurut ulama, bukan sesat dan lain sebagainya, mohon diluruskan. Sebagaimana catatan yang luar biasa disampaikan oleh akhina fillah Kiai Haji Ismail Khalili hafizahullah taala wa nafa'ana bihi fid dharain. Kemudian juga jihad, di antaranya tentang jihad. Itu namanya jihadul ummah. Akhirnya orang kalau dengar kata-kata jihad, yang terbayang Walid itu, para mujahid-mujahid yang tulus. Akhirnya di mata masyarakat yang awam, yang abangan, akhirnya yang dibayangkan Walid itu. Begitu juga pesantren, begitu juga ada beberapa hal yang berkaitan dengan syariat Islam, padahal itu nggak syar'i. Akhirnya yang dibayangkan yang dilakukan oleh si Walid itu. Jadi ini hal-hal yang harus diluruskan. Bisa dengan press release disebarkan seluas mungkin untuk menyempurnakan kebaikan yang sudah dilakukan oleh produser film ini. Mudah-mudahan ini jadi catatan amal soleh untuk mereka. Kemudian juga bisa melalui tambahan episode dikemas yang indah, yang baik, yang bagus. Bisa minta bantuan para ulama untuk menggambarkan yang tadi itu adalah contoh tasawuf yang buruk. Ini loh tasawuf yang baik. Ini loh mursyid yang benar, seperti ini gambarannya. Dan menjelaskan arahnya film ini bukan untuk menyerang para habaib, para ulama yang istiqamah, yang lurus ya. Bukan oknum-oknum, tapi justru untuk memberikan warning kepada umat bahayanya oknum-oknum ulama-ulama yang bejat, orang-orang yang mengataskan agama kemudian digunakan untuk kebejatan. Juga tidak lupa saran masukan saya untuk menyempurnakan kebaikan. Ya, untuk menyempurnakan kebaikan ada beberapa adegan yang di situ ditampakkan aurat. Kalau bisa semua adegan pakai jilbab, kenapa harus ada yang menampakkan aurat? Ini untuk menyempurnakan kebaikan dari para produser dan timnya. Jadi itu kalau bisa ke depannya bisa jadi catatan. Ini pesan cinta dari kami. Lalu berikutnya juga yang gak kalah pentingnya, ini film jadi peringatan untuk umat agar tidak sembarangan milih guru yang jelas. Inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ini ilmu adalah agama, maka lihatlah dari siapa kamu mengambil agama. Laulal isnad laqala man syaa. Tanpa adanya sanad, siapapun akan bebas berbicara apapun. Jadi bahkan ulama-ulama tasawuf memberi peringatan. Sayyidina Imam Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani itu pernah mengatakan, kata beliau, tir ilal haq bijanahil kitabus sunnah. Kalau kamu mau terbang menuju ridhonya Allah, maka gunakanlah sayap Al-Quran dan Sunnah. Jadi harus apa yang Allah perintahkan di Al-Quran, jalankan. Apa yang Allah larang, tinggalkan. Apa yang Nabi perintahkan, jalankan. Apa yang Nabi larang, tinggalkan. Sunnah Nabi dipegang teguh. Itulah caranya kita untuk terbang menuju ridhonya Allah Subhanahu Wa Taala. Untuk sampai, itu kan bahasa kiasan saja, bahasa majaz. Kalau kita mau sampai kepada ridho Allah, maka jadikanlah Al-Quran dan Sunnah sebagai sayap kita. Tentunya Al-Quran dan Sunnah di sini dengan pemahaman yang dipahami oleh para ulama, yang betul-betul punya alat, punya bekal untuk bisa menggali langsung dari Al-Quran dan Sunnah. Bukan kita yang lemah ini, yang nggak ngerti bahasa Arab, yang nggak ngerti metodologi bagaimana cara menggali hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Ya, ini juga hal penting untuk diperhatikan. Kemudian Sultanul Auliya Syekh Abdul Qadir Jilani mengatakan, فَكُلُّ حَقِيقَةٍ لَمْ تَشْهَدْ لَهَا الشَّرِيعَةِ فَهِيَ زَنْدَقَةٌ. Setiap hakikah yang tidak punya dasar dalam syariat, seperti banyak hal yang dilakukan oleh Walid itu. Ada hal-hal yang diklaim sebagai hakikat, udah wusul kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan seterusnya. Setiap hakikat yang tidak punya dasar dalam syariat
atau bertentangan dengan syariat, apalagi bertentangan dengan syariat, fahiya zandaqah, itu merupakan bentuk kezindikan. Jadi orang seperti Walid itu kalau ada di dunia nyata itu zindiq. Zahirnya Islam tapi di batinnya ada kegelapan, kekufuran. A'udzubillah min dzalik. Jadi ulama-ulama tasawuf pun mengecam hal seperti itu. Abu Yazid Al-Bustami, Sayyidina Abu Yazid Al-Bustami radhiyallahu anhu, bagaimana ketika beliau dengar ada seorang wali, seorang saleh di satu tempat, kemudian beliau mau datangkan wali tersebut, begitu dekat dari orang yang dibilang wali tadi, orang saleh tadi, ternyata dia kiblat ke arah meludah ke arah kiblat. Begitu meludah ke arah kiblat, apa yang dilakukan? Balik orang itu. Kata Abu Yazid Bustami, orang yang nggak menjaga sunnah, nggak menjaga adab, bagaimana dia bisa menjaga sirnya Allah Subhanahu wa taala? Au ma fi hadzal ma'na. Ya, sebagian ulama tasawuf lagi mengatakan, kalau kau lihat orang terbang di udara, jalan di atas air, maka jangan buru-buru percaya sampai kau betul-betul timbang apa yang dia lakukan itu betul-betul sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah atau tidak. Nah, jadi ulama tasawuf sendiri sudah wanti-wanti, hati-hati dengan sekelompok orang yang ngaku tasawuf, ngaku hakikat, ngaku ma'rifat, tapi mengabaikan daripada syariat. Karena tidak ada orang sampai kepada hakikat kecuali melalui syariat. Syariat adalah pintu untuk sampai kepada hakikat, untuk sampai kepada ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga terakhir sebagai penutup yang tidak kalah pentingnya, ini juga pesan penting untuk para ulama agar lebih berhati-hati, antum qudwah. Jangan sampai agama menjadi tercoreng gara-gara ulahnya orang-orang yang identik dengan agama. Ulama kah, ustadz kah, habib kah, gus kah, kiai kah, siapapun dia. Ya. Al-Islam mahjubun bil muslimin. Islam itu indah, tapi kadang-kadang kelakuan orang Islam yang membuat wajah Islam jadi tercoreng. Tasawuf itu indah. Para ulama-ulama yang jadi mursyid itu dulu para aulia Allah, kekasihnya Allah yang istiqamah menjaga daripada ajarannya Allah Subhanahu wa taala, menjaga Al-Qur'an, menjaga sunnah, mengamalkan apa yang diwarisi dari Rasulullah dan sahabat-sahabatnya. Tapi kadang-kadang justru wajah tasawuf itu tercoreng oleh orang-orang yang mengklaim dirinya sebagai pelaku tasawuf. Nah, makanya jadi peringatan untuk para ulama atau siapapun yang berbaju agama, kiai kah, habib kah, gus kah, dan lain sebagainya, perbuatan kita yang buruk akan bisa mencoreng daripada wajah Islam, wajah tasawuf, dan lain sebagainya. Maka jaga baik-baik. Besar sekali dosanya nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapapun dari kita pasti punya dosa. Kita ini hamba-hamba Allah yang Allah manjakan dengan satrullah, dengan satr. Allah tutup dosa-dosa kita. Kalau enggak Allah tutup dosa-dosa kita, udah hancur kita semua. Mungkin manusia pun jijik melihat kita. Akan tetapi mari kita jaga sebisa mungkin. Jangan sampai perlakuan kita yang buruk membuat citra buruk juga terhadap Islam dan tasawuf dan lain sebagainya. Mudah-mudahan insyaallah sedikit komentar saya ini bermanfaat, dan mudah-mudahan ke depan ada film-film yang bisa mengedukasi umat yang lebih baik lagi, yang lebih luar biasa lagi, yang betul-betul insyaallah bisa memberikan kepada umat pemahaman Islam yang ahlus sunnati wal jamaah, yang menjadi rahmat bagi semesta alam, yang bisa membawa kepada kebahagiaan dari dunia sampai akhirat. Amin, amin ya rabbal alamin. Maka itu pesan saya khususnya kepada produser film ini dan kepada semua yang terlibat di film ini, sempurnakan niat ini, niat baik ini. Maka jangan sampai tanpa kita sadari akhirnya dimanfaatkan untuk killing karakter, untuk membunuh karakter para ulama. Maka catatan-catatan yang tadi saya berikan harap agar diperhatikan. Ini saja, mudah-mudahan yang sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.